Subo, Ketua Adinkas yang saya hormati, Prof. Budi Sampurno, Ketua Panitia, yang saya hormati Pak Untung selaku moderator, yang saya hormati Prof. Akmal, kemudian Dr. Siti Wahyu Ningsih dari Dinas Kesehatan Surakarta, dan Dr. Gigi Lisa dari Pontianak, dan seluruh peserta diskusi virtual pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ya, saya akan sampaikan, kemudian bisa saya percepat ini. Ya, tentang quality improvement pada era adaptasi kebiasaan baru. Akan saya mulai dulu dengan slide yang pertama ini. Ini cara pandang yang salah atau cara pandang yang benar. Kita sibuk menangani COVID, maka kegiatan untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien istirahat dulu atau ditunda dulu. Tentunya cara pandang yang seperti ini kurang benar. Nah, hal itu juga saya kira dirasakan, ya, sehingga banyak lembaga-lembaga mutu ataupun lembaga akreditasi yang mengingatkan bahwa quality improvement itu jangan berhenti pada kondisi pandemi sekarang ini. Ini antara lain dari Institute for Healthcare Improvement, kemudian dari ISQA sendiri mengingatkan. Bahkan yang menarik, ada perusahaan jamu ini ikut mengingatkan, pasca pandemi COVID-19, quality is must. Ya, jadi saya kira mutu ini menjadi kepedulian kita bersama. Nah, kemudian dari OECD ini juga mengusulkan beberapa rekomendasi. Yang pertama, harus memperkuat regulasinya. Kemudian good regulatory practice yang betul-betul diterapkan, kemudian dilakukan koordinasi dan kolaborasi, dan memastikan compliance, kepatuhan. Nah, kalau kita bicara tentang compliance, ini terkait dengan mutu.
esensial. Dan yang keempat, melakukan pemantauan keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan esensial. Nah, kalau kita simpulkan, maka pelayanan kesehatan pada era sekarang ini itu harus ada keseimbangan antara pelayanan kesehatan untuk COVID-19 dan pelayanan ini harus mengupayakan keselamatan. Oleh karena itu perlu diterapkan quality system di FKTP ya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah terbiasa dengan siklus ini pada waktu akreditasi maupun mengupayakan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas. Berikutnya, sistem manajemen. Ini perencanaan mesti kita tinjau kembali. Mungkin perencanaan operasional yang sudah kita susun pada awal tahun, ini perlu kita tinjau kembali. Perlu dilakukan penyesuaiannya. Kemudian baru diimplementasikan dan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Contoh yang berikutnya, misalnya pelayanan UKM. Ini panduan-panduan kegiatan posyandu misalnya. Ini perlu kita review kembali, kita sesuaikan pada
baik yang di fasilitas maupun juga yang ada di masyarakat ini perlu kita perhatikan dan kita untuk penanganan ibu hamil, kemudian compliance dalam pelaksanaan, dan juga bagaimana mengintegrasikan serta bagaimana inovasi dilakukan. Contoh yang berikutnya untuk pelayanan balita sakit bisa. Ini juga kita mesti melihat panduan-panduan yang ada untuk melakukan review dan perbaikan pada pedoman, panduan ataupun SOP-SOP yang menjadi acuan pada waktu kita melaksanakan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, terhadap kasus COVID sendiri, ini contohnya dalam pelayanan pada pasien kontak erat yang dilakukan karantina mandiri. Nah, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada mereka yang dilakukan karantina mandiri di rumah? Tentunya kita perlu melihat kembali bagaimana prosedur pelayanan yang memperhatikan protokol kesehatan, bagaimana menjaga mutu pelayanan pada pasien dengan karantina mandiri tersebut, bagaimana menjaga agar tidak terjadi penularan baik pada petugas dan anggota keluarga yang ada di rumah, bagaimana kita melakukan edukasi yang tepat bagi pasien dan keluarga, begitu juga bagaimana pengelolaan sampah yang dihasilkan di rumah dengan adanya karantina mandiri tersebut. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan peran tim mutu dan keselamatan pasien di FKTP? Ini tentunya tidak istirahat, tapi justru memfasilitasi unit-unit kerja pelayanan untuk melakukan review kembali panduan-panduan SOP-SOP yang berlaku internal untuk dilakukan penyesuaian, kemudian melakukan monitoring pada implementasinya dan mendorong untuk upaya perbaikan atau inovasi. Kemudian menyediakan sumber-sumber informasi untuk perbaikan dan membantu untuk koordinasi dan komunikasi di dalam antar unit dan juga dengan tim PPI. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pada era pandemi COVID-19 dan AKB ini, mutu dan keselamatan pasien merupakan keharusan untuk diupayakan. Kemudian regulasi internal yang ada, ini perlu direview, disesuaikan dengan kondisi pandemi dan AKB. Kerangka mulai dari pembaguan, implementasi, pemeliharaan, peningkatan dengan siklus PDCA perlu diterapkan ya, untuk menjamin dan meningkatkan mutu pada penanganan baik pasien COVID maupun pasien non-COVID, dan juga untuk pelayanan kesehatan esensial. Kemudian perlu adanya integrasi antara kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif yang berkualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan tim mutu ini tetap berperan
dalam memfasilitasi upaya-upaya perbaikan mutu di FKTP. Nah, ini ada satu quote yang saya ambil dari ccgm.org. Jadi quality improvement during pandemic ini perlu ada pendekatan yang dinamis dan siklus plan do check action yang rapid, yang cepat. Kemudian leadership pada seluruh jajaran ya untuk melakukan koordinasi, menyusun protokol-protokol prosedur dan mengimplementasikan perubahan untuk mempertahankan peningkatan mutu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Untung selaku moderator.